Sekarang mari kita bicara peluang. Peluang yang ada di pasar Indonesia itu apa? Yang pertama adalah pertumbuhan e-commerce-nya pesat sekali. Ya, di case study, di studi kasus kita tadi di awal itu kita lihat bagaimana awalnya Tokopedia yang besar, lalu muncul Shopee dan Shopee sudah mengalahkan Tokopedia, jauh sekali mengalahkan. Lalu Tokopedia sekarang diakuisisi TikTok dan mereka bersatu, dan Shopee sudah duluan menggunakan live live stream di mana mereka live langsung dengan para pembelinya, dan penjualan lewat live ini ternyata bagus sekali. Ketika TikTok masuk, Shopee udah duluan, dan sekarang perang tuh bertiga. Ya, yang lain masih ada, Lazada masih ada, Blibli masih ada. Tapi yang besar ya tiga itu. Lazada juga oke, mereka punya pasar sendiri. Tapi ya begitulah. Nah, pelan-pelan karena termudahnya kondisi oleh para marketplace tadi, e-commerce, konsumen makin banyak beralih ke sana belanja secara online. Yang menyebalkan kan buat pemilik usaha itu adalah mereka datang ke toko kita, lihat barang-barang kita, udah tahu barangnya, lalu cek di online ada nggak? Kalau di online, belinya di online karena udah cocok sama barangnya. Barang di foto, cekrek, lalu fotonya dipakai buat search. Jadi kalau Anda lihat di handphone, itu ada search search-nya dari apa Pak? Dari foto. Bukan kata-kata lagi, gambarnya di search ada, udah beli ini aja, orang barang sama, harganya otomatis jauh beda, karena dia nggak perlu bayar sewa toko, dia nggak perlu bayar karyawan yang jaga toko, ya. So penting sekali, ya, sangat penting buat seorang UKM untuk masuk ke e-commerce. Selanjutnya adalah tren gaya hidup sehat, ya. Selain tren teknologi juga tren gaya hidup sehat. Ini meningkatnya kesadaran kesehatan dan kebugaran, menciptakan peluang untuk produk-produk seperti makanan organik, minuman sehat, layanan kebugaran. Di sisi lain juga tren seperti teknologi, ya, produk-produk yang berbasis teknologi itu juga sekarang adopsinya lebih cepat. Dan yang mulai tinggi juga save the planet. Mari kita selamatkan planet bumi. Kecenderungan dengan sustainability atau keberlanjutan juga tinggi sekali sekarang. Tren ini, peluang ini berarti ada market-market baru, area-area baru yang bisa tumbuh. Di luar itu juga ada segmen untuk boykot Israel. Boykot Israel membuat produk-produk asing yang sebelumnya menjuarai pasar Indonesia bisa tergantikan, dan masyarakat khususnya yang Muslim, ya, atau yang peduli dengan penderitaan Palestina itu mulai mencari produk substitusi, produk pengganti dari yang ada. Kita lihat produk ayam goreng, ya, itu sekarang yang lokal naik, minuman cola jadi turun, ya, beberapa produsen multinasional yang kita sering kenal, barang-barang buat pasta gigi, sabun dari satu produsen itu udah mulai berpindah ke produsen yang lokal. Dan ini menjadi peluang bagi mereka yang sebenarnya tahu strategi untuk bikin produknya nggak susah. Biar Anda ketahui, ya, itu ada sebuah perusahaan di Pekalongan, itu kalau nggak salah membuat Pekalongan atau Madiun, saya lupa, itu menjadi tempat untuk membuat skincare. Lebih dari 300 merek skincare di Indonesia bikinnya di dia. Ya, kita nyebutnya white label, labelnya putih kosong, tinggal ditempel stiker di sablon aja, udah jadi. Isinya sama, udah didaftar ke BPOM, ya, BPOM, ya, kasih merek beda, lalu jual. Apalagi jualnya pakai multi level marketing, pakai agen-agen, barangnya isinya sama. Dan itu barang-barang terkenal yang promotnya sampai ke Paris lah, orangnya jalan-jalan, ownernya, ya, keluar negeri lah, menggunakan influencer, bintang terkenal, padahal produknya sama. Lalu ada yang bikin produk yang sama di tempat yang sama, lalu dijual murah, harga modal ditambah 5%. Itu meledak. Kenapa? Karena barang yang dijual 30.000, 40.000, di sini dijual hanya ya 10.000 lah. Sepertiganya, karena dia nggak pakai iklan, nggak pakai apa, tapi isinya sama, dan orang ngerti. Tuh, peluangnya banyak. Sekarang